Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul walaupun dengan cara online yang semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang administrasi peserta didik. Langsung saja ke materi. Administrasi pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dengan demikian, administrasi merupakan suatu sistem yang terpaut dengan organisasi, yaitu dengan menyatukan berbagai ideologi dari seluruh individu yang ada di organisasi tersebut. Yang berikutnya yaitu pengertian dari administrasi peserta didik. Merupakan sebuah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, membina murid selama berada di sekolah tersebut, dan sampai menamatkan murid tersebut tamat pendidikannya di sekolah tersebut. Misalnya jenjang SMP berarti menamatkan sampai SMP dan seterusnya. Tujuan umumnya administrasi peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan tersebut mendukung proses belajar siswa tersebut, sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan lancar, efisien, dan bisa mengatur siswa supaya bisa berproses di sekolah tersebut. Tujuan khususnya itu sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum seperti kecerdasan, dan menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan terpenuhnya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka. Menurut McNau, tujuan administrasi peserta didik yang pertama yaitu membantu semua peserta didik belajar bagaimana menggunakan waktu luang mereka secara lebih bijaksana. Karena waktu ibaratkan pedang, jika kita tidak bisa memakainya, tidak bisa mengendalikannya dengan benar, maka kita akan terhunus. Jadi kita bisa terluka oleh pisau tersebut. Seperti halnya juga waktu. Yang kedua, membantu semua peserta didik meningkatkan dan memanfaatkan secara membangun bakat dan keterampilan unik yang mereka miliki. Yaitu sekolah bisa mengadakan seperti kegiatan ekstrakurikuler, yaitu di mana anak itu ingin apa, bisa misalkan futsal, berarti sekolah harus membuat ekstra futsal dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu membantu semua peserta didik mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan kreasi baru. Yang berikutnya ada membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap kegiatan yang kreatif. Yang berikutnya membantu semua peserta didik meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berfungsi sebagai pemimpin atau anggota kelompok dan lain-lain. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa tujuan dari adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah untuk mengatur semua kegiatan
yang dimiliki oleh sekolah agar proses belajar, proses KPM berjalan dengan efektif, efisien, dan sehingga bisa mencapai tujuan dari sekolah tersebut. Sedangkan tujuan khususnya adalah membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan terhadap sesuatu hal. Lanjut, proses administrasi peserta didik, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama kegiatan awal tahun, yang kedua kegiatan selama tahun pelajaran, dan yang ketiga kegiatan akhir tahun. Langsung saja ke kegiatan yang pertama, yaitu ada kegiatan awal tahun. Biasanya sekolah itu mengadakan atau melaksanakan penerimaan murid baru, yaitu proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Kegiatannya yang pertama ada penetapan daya tampung. Jadi sekolah harus merencanakan dulu berapa siswa yang akan masuk, berapa ruang kelas yang akan diisi oleh siswa baru tersebut. Yang berikutnya yaitu penetapan syarat-syarat murid baru. Yang ketiga ada pembentukan panitia petugas penerimaan murid baru. Lanjut ke proses yang proses administrasi yang kedua, yaitu selama tahun pelajaran, yaitu membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Dengan pemahaman terhadap lingkungan itu diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya di sekolah. Itu murid tidak pada saat masuk sekolah tidak memikirkan misalnya organisasi yang ada di luar sekolah. Beberapa kegiatannya, yaitu yang pertama, pada saat pertama itu ada orientasi murid baru atau MOS. Kegiatannya yang diberikan yaitu adalah pertama perkenalan, penjelasan tata tertib, penjelasan tentang fasilitas sekolah. Yang berikutnya yaitu kegiatan berikutnya itu ada peraturan kehadiran murid, yaitu ada pencatat berupa instrumennya, yaitu berupa papan absensi harian murid, buku absensi harian murid, buku rekapitulasi absen, papan rekapitulasi absen. Kegiatan berikutnya yaitu ada akhir tahun pelajaran, yang biasanya ada pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Lalu pelaksanaan ujian, kegiatannya yaitu biasanya dengan pelaksanaan UN, kenaikan kelas, instrumen administrasi peserta didik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu catatan data siswa untuk sekolah dan catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu catatan data siswa untuk sekolah dan catatan siswa untuk masing-masing kelas. Itu buku kelas merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan, bimbingan, dan konseling. Buku catatan presensi murid yang meliputi buku daftar, nilai, dan buku leger, buku rapot, dan buku mutasi. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumennya yang biasanya yaitu yang pertama buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang berikutnya yaitu ada buku klaper. Buku klaper berfungsi untuk membantu buku induk
memuat data murid yang penting. Yang berikutnya yaitu ada buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Yang berikutnya yaitu ada daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Yang berikutnya yaitu ada file penyimpan berkas siswa. Berkas yang bersifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi, STTP, akte kelahiran, surat keterangan pindah, raport, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya ada peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1 di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang sangat besar. Karena guru merupakan sebagai acuan murid untuk bertingkah laku. Misalkan guru ngomong A, murid juga harus A juga, tidak boleh berpindah jalur. Yang berikutnya yaitu ada guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Jadi guru itu harus mempunyai motivasi, harus bisa memotivasi, mendoktrinisasi murid supaya mempunyai prestasi, supaya bisa belajar dengan rajin, tidak ikut-ikutan oleh temannya, tidak ikut-ikut temannya. Yang berikutnya yaitu guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat, karena sekolah itu menjadi tempat belajar bagi siswa ya, untuk bisa berproses lebih baik lagi. Yang berikutnya yaitu menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Semisalkan murid tersebut sudah tamat dari sekolah, katakanlah SMP, dia ingin menjalankan SMA, dia bingung ingin menjalankan SMA atau SMK, lalu dia bercerita kepada gurunya, lalu guru menasehatinya, memotivasinya, dan lain-lain. Oke, materi sampai sini. Selanjutnya yaitu ada kesimpulannya. Kesimpulan dari administrasi peserta didik itu adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilak fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.